Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Mari kita membaca bersama 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sahabat terkasih, Paulus membuka bagian ini dengan sebuah pernyataan yang sangat kuat. Bagi dunia, salib terlihat seperti kekalahan. Orang yang disalib dianggap hina dan gagal. Karena itu, banyak orang tidak memahami mengapa orang Kristen begitu percaya kepada Yesus yang disalibkan. Namun, Paulus berkata bahwa bagi orang percaya, salib adalah kekuatan Allah. Karena melalui salib, dosa manusia ditebus. Melalui kematian Tuhan Yesus, kita memperoleh keselamatan. Salib bukan simbol kekalahan. Salib adalah bukti kasih Allah yang terbesar. 1 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sahabat terkasih, di sini Paulus menunjukkan bahwa hikmat manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Manusia boleh pintar, manusia boleh memiliki pengetahuan tinggi, namun semua itu tidak dapat menghapus dosa. Pada zaman itu, banyak filsuf dan ahli debat merasa diri mereka paling benar. Namun, Paulus berkata bahwa tanpa Tuhan, semua hikmat manusia menjadi sia-sia. Hari ini pun, dunia sering merasa tidak membutuhkan Tuhan. Banyak orang lebih mengandalkan logika daripada iman. Lebih percaya kemampuan sendiri daripada firman Tuhan. Namun, pada akhirnya, hanya Tuhan yang memiliki hikmat sejati. 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sahabat terkasih, keselamatan tidak diperoleh melalui kecerdasan manusia. Keselamatan diperoleh melalui iman kepada Kristus. Inilah yang sering sulit diterima dunia. Dunia berpikir manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui kebaikan atau usaha. Namun, Alkitab berkata bahwa manusia membutuhkan juru selamat. Karena itu, Injil harus diberitakan. Walaupun dianggap sederhana, Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa manusia. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sahabat terkasih, orang Yahudi ingin melihat mujizat besar. Orang Yunani mencari filsafat dan pemikiran hebat. Namun, Paulus tidak memusatkan pemberitaannya pada hal-hal itu. Ia memberitakan Yesus Kristus. Hari ini pun banyak orang mencari hal-hal spektakuler. Ada yang hanya mengejar mujizat,
ada yang lebih tertarik motivasi daripada pertobatan. Namun, pusat iman Kristen tetaplah Kristus yang disalibkan dan bangkit. Karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sahabat terkasih, apa yang dianggap lemah oleh dunia ternyata jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Dunia menganggap kasih, pengampunan, dan kerendahan hati sebagai kelemahan. Namun, justru melalui jalan itulah Tuhan bekerja. Salib yang terlihat lemah ternyata mengalahkan dosa dan maut. Tuhan tidak bekerja seperti cara dunia bekerja. Cara Tuhan sering melampaui pikiran manusia. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sahabat terkasih, Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang siapa mereka sebelum dipanggil Tuhan. Kebanyakan dari mereka hanyalah orang biasa. Namun Tuhan memilih mereka supaya tidak ada manusia yang membegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan sering memakai orang sederhana. Musa yang gagap, Daud seorang gembala, Petrus seorang nelayan. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Mungkin kita merasa kecil. Mungkin hidup kita biasa saja. Namun Tuhan dapat memakai siapa saja yang bersedia dipakainya. Yang Tuhan cari bukan kesempurnaan manusia. Yang Tuhan cari adalah hati yang taat. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sahabat terkasih, di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan. Yesus menjadi hikmat bagi kita, pembenaran bagi kita, pengudusan bagi kita, penebusan bagi kita. Akhirnya hidup kita dipulihkan melalui Kristus. Dunia tidak dapat memberi keselamatan sejati. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap pegang firman-Nya, tetap hidup dekat dengan Tuhan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sahabat terkasih, Paulus menutup bagian ini dengan sebuah pengingat penting. Tidak ada manusia yang layak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Keselamatan, kekuatan, hikmat, pengharapan, berkat kehidupan. Karena itu, kemuliaan harus kembali kepada Tuhan. Dunia mengajarkan manusia untuk membanggakan diri. Namun, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bermegah di dalam Tuhan. Artinya,
Kita bersyukur atas kasih karunia-Nya. Kita hidup mengandalkan Tuhan, bukan kesombongan manusia. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Sahabat terkasih, 1 Korintus 1 ayat 18-31 mengajarkan bahwa salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Walaupun dunia menganggapnya kebodohan, bagi orang percaya, salib adalah jalan keselamatan. Tuhan juga mengingatkan bahwa Ia dapat memakai orang-orang sederhana untuk kemuliaan-Nya. Karena itu, jangan minder, jangan merasa tidak berarti. Di tangan Tuhan, hidup yang sederhana pun dapat dipakai secara luar biasa. Tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Kristus, karena hanya di dalam Dia ada keselamatan sejati. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih untuk salib-Mu yang menyelamatkan kami. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, ketika dunia mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia, salib Kristus mengingatkan bahwa keselamatan hanya berasal dari kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.